Termokimia perubahan entalpi. Perubahan entalpi delta H akhir kurangi delta H awal. Delta H itu produk kurangi reaksi. Reaksi eksoterm. Dalam reaksi eksoterm, nilai entalpi zat bereaksi lebih besar daripada entalpi hasil produk. Sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Akibatnya suhu lingkungan lebih tinggi. Suhu lingkungan lebih tinggi dibandingkan suhu sistem. Terjadi pelepasan kalor ke lingkungan. Jadi reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhu. Beberapa contoh reaksi eksoterm. Proses pembakaran. Pembakaran kan menghasilkan panas, kenaikan suhu. Proses fermentasi, ya. Fermentasi membuat tape, fermentasi. Reaksi eksoterm dapat dinyatakan dalam bentuk diagram tingkat energi. Contoh diagram tingkat energi eksoterm pada pembakaran etanol sebagai berikut. Coba lihat sini ya. Nah, ini misalnya contoh saya kasih contoh ya. Ini turun ke bawah. Kalau turun ke bawah delta H-nya negatif. Ya. Jadi sistem menghasilkan energi keluar lingkungan. Delta H-nya negatif, kurang dari 0 itu negatif. Berikutnya reaksi endoterm. Jadi eksoterm itu delta H-nya negatif, terjadi kenaikan suhu. Reaksi endoterm, reaksi besarnya reaksi lebih kecil daripada produk sehingga dari pindahan kalor lingkungan ke dalam sistem kalor diserap. Ya, menyebabkan suhu lingkungan lebih rendah dibanding suhu semula. Dengan demikian reaksi ini jadi penurunan suhu sistem dari reaksi terbuka atau tertutup. Contoh fotosintesis. Ya. Terus pembentukan gas asetilena. Delta H-nya positif nih. Delta H-nya positif. Kalau tadi delta H-nya negatif. Endoterm delta H-nya positif. Penurunan suhu. Terus reaksi pembentukan gas asetilena dapat dinyatakan dengan ini naik. Ya, panahnya ke atas. Delta H-nya positif. Ya, delta H-nya lebih dari 0, positif. Intinya reaksi eksoterm itu terjadi kenaikan suhu, kemudian delta H-nya negatif, ya, kemudian kalor keluar ke lingkungan. Kalau endoterm terjadi kenaikan suhu, penurunan suhu, delta H-nya positif, panahnya ke atas. Ya, lebih jelasnya langsung contoh soalnya saja. Kelompok reaksi berikut terjadi reaksi endoterm. Endoterm itu delta H-nya adalah positif. Yang nomor A delta H-nya negatif. Ini salah. Yang kedua delta H-nya positif. Ini benar. Ya. Yang ke C, C-nya ini kalau ditulis ya, ini meskipun plus 360 kilojul tapi tidak ditulis pakai delta H. Ini kalau ditulis kayak gini, CO2 ditambah SN jadi SNO2 plus C. Nah, ini delta H-nya
negatif 360. Nah, nulisnya seperti ini. Maksudnya plus di sini itu melepaskan, artinya ini melepaskan. Melepaskan 360 kilojoule. Kalau melepaskan kan negatif. Kalau menerima itu positif. Jadi ini ditulis seperti ini. Jadi yang endoterm ya, berarti yang A kelompokkan reaksi dalam endoterm dan eksoterm. Oh, maksudnya suruh nyebutin eksoterm yang mana, endoterm yang mana ya. Nah, yang ini eksoterm. Yang ini endoterm. Yang ini eksoterm. Kalau yang khusus yang D saya jabarkan, ini kan artinya plus ini, berarti ini menerima kalor. Jadi ditulisnya ini N2 ditambah O2 menjadi 2NO delta H-nya plus menerima 180,5 kilojoule. Berarti ini endoterm. Ya, screenshot dulu. Udah ya, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Jadi screenshot ya. Pembakaran sempurna gas metana melibatkan sejumlah sesuai persamaan termokimia berikut ini. Ini ini kalau ditulis kan gini. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Ini plus ini berarti melepas. Plusnya di kanan itu melepas kalor. Berarti delta H-nya negatif 890,4 kilojoule. Ya. Di sini 6 liter gas metana dibakar pada suhu ruangan RTP. Volume RTP kan udah diajarin ya kemarin ya. Mol dikali 24 liter. Ya, volume RTP-nya 6. Ini volume RTP. Jadi 6 sama dengan mol kali 24. Sehingga molnya ini 6 bagi 24. Molnya adalah 1/4 mol. Nah, delta H-nya ini 890,4 kilojoule per mol. Berarti ini tinggal kalikan. 1/4 kali negatif 890,4 kilojoule. 890,4 bagi 4 minus 222,6 kilojoule. Ini delta H-nya. Minus itu artinya apa? Melepas. Ya, melepaskan. Kalau plus menyerap, menerima. Berarti jawabannya kalau menyerap salah. Ya. Jawabannya adalah melepas kalor 222,6 kilojoule. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan perubahan energi pembakaran fosfor berikut. Nah, ini panahnya ke bawah.
Kalau panahnya ke bawah tadi delta H-nya adalah negatif. Ya, berarti delta H-nya ET kurangi ini E2, E1 kurangi E2. Jadi delta H-nya ini akhir, ini posisi akhir, ini posisi awal. Jadi delta H-nya adalah E1 kurangi E2. E1 kurang E2 bernilai negatif. Jawabannya C. Ya, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi. Udah di screenshot ya, lanjut. Ya, ini panahnya ke atas sekali jalan. Itu besarnya sama dengan panah ke bawah ditambah panah ke bawah. Jadi minus 110,5 ditambah X itu sama dengan nih positif gini. Apa jelaskan ya? Hapus dulu. Ini kalau ke atas kan positif 3395. Nah, ini kan soalnya ini kan ke bawah. Jadi kalau panah ke bawah sini saya balik, berarti ini itu diperoleh minus 393,5. Kan panah ke bawah. Nah, panah ke bawah ini kebalikan dari panah ke atas. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah, ke bawah ini ada dua tahap, min 0,5 dan X. Berarti bisa kita cari X ini berapa. Jadi panah ke bawah itu sama dengan, jadi min 110,5 ditambah X itu sama dengan min 393,5. Karena di sini posisinya panahnya ke bawah, jadi kita balik ke bawah. Jadi X sama dengan min 393,5 dikurangi di plus ya, ini plus jadi 110,5. Jadi X-nya berapa ini? Dapatnya adalah min 283 kilojoule ya. Terus pernyataan yang tepat menengahi jika MR-nya 44 gram per mol. Ini kilojoule per mol ya. Jadi ini kita cari molnya. Mol itu sama dengan massa dibagi MR CO2. Masanya 44, MRC 12, O 2 kali 16. Jadi 44 per 12 tambah 32. Jadi 44. Oh, dia dihitung satu-satu. Sorry, ini masanya belum tahu. Ini hitungnya satu-satu ya. Maaf, ini kilojoule per mol. Kalau sekarang masanya 13,4 gram mol ya. Kalau masanya 13,2 gram, kita cari molnya sama dengan massa dibagi MR CO2. 13,2 dibagi MR-nya 44 itu berapa mol? Ya. 13,2 dibagi 44 itu dapatnya 13,2 dibagi
44 itu dapatnya 0,3 mol. Berarti kalau masanya seperti ini kalikan ya min 283 kilojoule per mol. Ini dapatnya berapa? Ya, dapatnya minus 84,9 kilojoule. Bentar, bentar. Oke, ini kok. Sorry. Ini, ya, ini kan hanya X-nya saja. X-nya saja itu sekian. Padahal totalnya tadi min 393,5. Jadi X itu hanya dari CO plus setengah O2. Berarti ini bukan dikalikan, yang ini bukan dikalikan 283. Tapi ini dikali totalnya. Totalnya itu min 393,5. Dihitung 0,3 dikali 393,5 dapatnya minus 118,05 kilojoule. Minus itu melepaskan. Dilepaskan kalor sebanyak, betul nih, 118, ya, 118,05. Jadi jawabannya nih A. Minus itu melepaskan. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Perhatikan reaksi berikut ini. Jika 4,6 gram logam natrium, maka kalor yang dilepaskan adalah, kita tulis dulu, 2Na plus 2H2O menjadi 2NaOH, ya, ditambah H2, itu delta H-nya adalah negatif 367,5 kilojoule. Lihat koefisiennya. Ini kan natrium ya. Natriumnya ini ada 2. Berarti ini artinya 2 mol. Nah, ini saya bagi 2 supaya 1. Berarti Na 2-nya habis ditambah H2O menjadi NaOH plus H2. Berarti delta H-nya ini dibagi 2, ya, 367,5 dibagi 2 dapatnya minus 183,75 kilojoule. Nah, ini artinya ini 1 mol. Ya, ini berarti kilojoule per mol, per 1 mol. Ya, berikutnya dilarutkan dalam air. Kalau yang dilepaskan ini 4, jadi diketahui massa natrium 4,6 gram. Kemudian AR-nya 23. Berarti kita cari mol. Mol itu massa dibagi AR atau MR-nya. Jadi 4,6 dibagi 23. Jadi dapatnya 0,2 mol. Tinggal kalikan ini, ya, 0,2 dikali min 183,75, ya, 0,2 kali
183,75. Dapatnya minus 36,75 kilojoule. Jadi nih, minus itu menunjukkan dilepaskan. Minus itu menunjukkan melepaskan kalori. Jawabannya D, screenshot dulu. Udah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Perubahan entalpi pembentukan, ada namanya pembentukan, itu delta HF. Perubahan entalpi pembentukan standar delta HF adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan pembentukan 1 mol. Jadi pembentukan standar itu 1 mol, ya. Dari unsur-unsurnya, perubahan entalpi standar dinyatakan dengan delta HF. Jadi misalnya NH3, ya saya terangkan ya, NH3, ya, NH3 itu dibentuk dari unsur N dan unsur H. Berarti ditulis N itu diatomik N2 ditambah H itu H2. Nah, di sini N-nya jumlahnya 1. Di sini N-nya 2, berarti di sini saya kali setengah. Setengah kali 2, 1. Berarti ruas kiri, ruas kanan jumlah N-nya sama. Terus, di sini hanya sebelah kanan 3, sebelah kiri 2. Biar sama, ini 3 per 2. 3 per 2 kali 2 berarti 3. Berarti ruas kiri, ruas kanan sama. Berarti delta HF-nya diketahui di situ minus 46,1 kilojoule per mol. Jadi NH3 itu terbentuk dari N2 plus 3H2. Itu namanya pembentukan. NH3 dibentuk dari N2 dan H2. Kemudian perubahan entalpi pembakaran. Pembakaran itu ditambah oksigen. Ya, perubahan entalpi pembakaran delta Hc, ditulis delta Hc, adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi sempurna 1 mol zat dibakar dengan oksigen. Makanya ini ditambah oksigen. Jadi kalau ada reaksi ditambah oksigen berarti itu dibakar, pembakaran. Delta Hc-nya minus 601,7. Terus entalpi peruraian standar delta Hd. Delta Hd ini kebalikan dari delta Hf. Nah, contoh aja ya, yang ini tadi delta Hd, delta Hf. Ini tadi delta Hf. Nah, sekarang kalau dibalik, persamaannya dibalik. Persamaannya kan berarti NH3 diuraikan menjadi N2 plus H2. Ya. N-nya di sini 1, ini N-nya 2 biar sama, ini saya kali setengah. Setengah kali 2 kan 1. Ini hanya adalah 3, ini hanya 2, berarti ini saya kali 3 per 2. Delta H-nya berarti dibalik delta HD. Dibalik ini min jadi plus 46,1 kilojoule per mol. Jadi NH3 diuraikan menjadi N2 dan H2. Itu peruraian delta HD plus 46,1 kilojoule per mol. Jadi intinya peruraian itu kebalikan dari pembentukan. Kalau tadi membentuk NH3 dari N2 ditambah H2. Kalau peruraian NH3 adalah menjadi N2 dan H2. Ini kebalikan dari delta HF. Jadi dibalik, misalnya min jadi plus, plus jadi min. Udah, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi. Contoh. Peruraian 2 mol NH
NaHCO3 membutuhkan kalor. Membutuhkan itu memerlukan. Itu positif. Jadi kita peruraian 2 mol ya. Peruraian 2 mol. Ditanyakan reaksi pembentukan standar NaHCO3 dituliskan. Coba ya. Peruraian 2 mol 2 mol NaHCO3 itu delta H-nya adalah membutuhkan positif 1895,36 kilojoule. Nah, ini 2 mol. Padahal peruraian itu harus 1 mol. Harus 1 mol. Berarti kalau harus 1 mol, ini menjadi 1 mol NaHCO3 delta H peruraian ya. Peruraian itu delta HD-nya adalah positif ini dibagi 2 ya. 1895,36 kan tadi 2 mol dibagi 2 jadinya ya 1895,36 dibagi 2 yaitu positif 947,68 kilojoule per mol. Jadi kita tulis reaksinya, reaksi peruraian. Peruraian ya. Reaksi peruraian dari NaHCO3 diuraikan NaHCO3 itu diuraikan jadi Na, kemudian H, kemudian C, kemudian O. Ingat ada beberapa zat itu molekul diatomik. Molekul diatomik itu terdiri dari 2. H itu selalu H2, O itu selalu O2. Kalau Na bisa tunggal berdiri sendiri, C berdiri sendiri, C. Jadi khusus molekul diatomik dia harus H2O2. Kita cek. Na sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. H di sebelah kiri 1, H di sebelah kanan 2. Berarti ini supaya 1 saya kali setengah. C sebelah kiri 1, C sebelah kanan 1. O di sebelah kiri 3, O di sebelah kanan 2. Berarti ini supaya 3 saya kali 3 per 2. Ini peruraian ya, reaksi peruraian. Jadi delta HD-nya itu plus tadi berapa? 947,68 kilojoule per mol. Sekarang diubah reaksi pembentukan standar. Jadi pembentukan itu kebalikan peruraian ya. Sekarang reaksi pembentukan. Nah, reaksi pembentukan ini kebalikan dari peruraian. Jadi dibalik aja. Jadi dibalik dari persamaan di atas ini dibalik. Jadinya apa? Na plus setengah H2 ditambah C ditambah 3 per 2 O2 menjadi NaHCO3. Nah, sekarang bukan delta HD karena peruraian itu delta HD. Kalau pembentukan delta HF. Positif jadi negatif. Negatif 947,68 kilojoule per mol. Intinya ini ke sini dibalik. Peruraian itu kebalikan dari pembentukan. Tinggal balik saja. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebanyak 2 mol SiO2 terbentuk dengan melepaskan kalor. Melepaskan. Ya. Persamaan termodinamika peruraian standar. Jadi gini,
pembentukan. Kayak tadi ini dibalik ya, pembentukan 2 mol SiO2 itu delta H-nya melepaskan negatif 1821,8 kilojoule. Nah, ini sekarang harus 1 mol SiO2 pembentukan ya, pembentukan 1 mol SiO2 delta H-nya negatif 1821,8 dibagi 2 jadi negatif negatif 910,9 kilojoule. Nah, ini pembentukan. Jadi reaksi pembentukan itu berarti membentuk SiO2. Dibentuk oleh siapa? Si ditambah O. O-nya harus diatomik O2. Jadi udah pas. Ini reaksi pembentukannya. Ini menghasilkan delta HF karena membentuk ini delta HF minus 910,9 kilojoule. Sekarang diminta tuliskan persamaan peruraian. Jadi kebalikan. Sekarang reaksi peruraian. Dibalik. SiO2 diurai jadi Si plus O2. Ininya dibalik. Jadi delta HD peruraian. Ini negatif jadi positif 910,9 kilojoule. Ya, dibalik saja. Dan screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Perhatikan persamaan termokimia berikut ini. Nilai X, Y, Z pada persamaan termokimia 1, 2, 3 secara beruntun adalah delta HF, delta HC, atau delta HD. Coba kita cek ya. Kamu lihat di sini. Di sini ditambah oksigen. Kalau ditambah oksigen, ini namanya pembakaran. Pembakaran itu delta Hc. Terus ini NO2 diuraikan menjadi N2 dan O2. Ini peruraian. Diuraikan. Kalau peruraian itu delta Hd. Kemudian Na ditambah setengah Cl2 membentuk NaCl, berarti membentuk pembentukan. Pembentukan. Ini delta Hf. Jadi urutannya delta Hc, delta Hd, delta Hf, D. Screenshot dulu. Dan kita lanjutkan lagi. Bentar ya, bentar. Ya, sekarang nomor berikutnya. 2NH3 2NH3
menjadi N2 ditambah 3H2. Ini delta H-nya adalah positif 92 kilojoule. Delta H pembentukan standar, berarti ini delta HF. Berapa? Di sini dari gas NH3. Nah, ini artinya 2 mol. Ini 2 mol. Padahal harus 1 mol. Harus 1 mol. Berarti ini saya bagi 2. Saya bagi 2 jadi NH3 menjadi N2 terurai menjadi N2 dibagi 2 jadi ini setengah. Terurai jadi ini bagi 2 3/2H2. Delta H-nya adalah positif 46 kilojoule. Berarti ini peruraian ya. Peruraian 1 mol. Berarti delta HD. Nah, sekarang kita buat delta HF. Berarti dibalik. Jadi dibalik setengah N2 ditambah 3/2 H2 menjadi NH3, membentuk NH3, berarti ini delta HF-nya negatif 46 kilojoule. Ini pembentukan 1 mol, pembentukan standar 1 mol. Ya, berarti jawabannya minus 46. Ini delta HF-nya. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Harga perubahan entalpi pembakaran 92 gram etanol MR-nya sekian. Berarti kita cari molnya. Mol, massa dibagi MR-nya. 92 dibagi 46, berarti molnya ini adalah 2 mol. Mintanya yang 2 mol. Nah, di sini diketahui ini adalah pembakaran ya. Berarti ini delta HD, delta HC-nya adalah min 1230. Nah, ini untuk 1 mol. Delta HC kan 1 mol. Delta HE, delta HC, delta HF, delta HD itu 1 mol. Berarti ini mintanya 2 mol. Berarti saya kali min 1230 kilojoule. Sehingga menjadi minus ya 2460 kilojoule. Jawabannya E. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan reaksi netralisasi berikut jika ini HCN ditambah NaOH menjadi NaCN ditambah H2O. Ini delta H-nya adalah min 12 kilojoule per mol. Nah, yang diminta ini berapa mol? Mol itu M kali V. M-nya 0,1 kali volumenya ini. Ya, volumenya ini 100 ml, berarti 0,1 liter. 0,1 M kalikan 0,1, jadi molnya adalah 0,02 mol. Tinggal ini dikali. Ya, berarti sama dengan 0,02 kali minus 12. Jadi minus 0,24.
Bentar. Sorry, 0,01 kali 0,01 ya, salah. Ini 0,01. Berarti ini 0,12 kilojoule. Jawabannya E. Ya, screenshot dulu. Ya, udah di screenshot, kita lanjut lagi soal berikutnya. Terus berikutnya penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Jadi Q sama dengan Q larutan tambah Q kalorimeter. Larutannya itu Q larutan sama dengan MC delta T. Kalau Q kalorimeter C kali delta T. Ya, Q kalorimeter diabaikan. Kalau diabaikan ya berarti Q-nya itu sama dengan M kali C kali delta T. Delta hanya adalah min Q per mol. Jadi intinya Q itu sama dengan Q larutan plus Q kalorimeter. Kalau nggak ada kalorimeter, coret. Ya, kalau nggak ada kalorimeter, ini coret. Sehingga nanti Q itu sama dengan Q larutan aja. Nah, untuk mencari delta H sama dengan min Q dibagi mol. Molnya berapa? Delta H itu perubahan entalpi, Q jumlah kalor, M massa, C kalor jenis, delta T perubahan suhu, C besar kapasitas kalor. Ya, Q sama dengan Q larutan plus Q kalorimeter. Q larutan itu MC delta T, Q kalorimeter C kali delta T besar ya. Lebih jelasnya langsung ke soal saja. Jika kalor yang dihasilkan pada reaksi 2,7 gram aluminium berarti massa aluminium sama dengan ya 2,7 gram. Dengan oksigen berlebih mampu menaikkan 2 kilogram air. Berarti ini massa airnya sama dengan 2 kilogram. Kemudian menaikkan suhunya 10 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Tentukan perubahan entalpi Al2O3, Al27 ya. C air adalah 1 kalori per gram. C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi ini satuannya beda. Ini gram, ini kilogram. Berarti ini saya ubah ke gram 2000 gram. Ya. Kita cari dulu Q larutan. Q-nya itu Q larutan. Q kalorimeter tidak ada. Kalorimeter. Di sini kalorimeternya nggak ada, berarti ini dicoret, tidak dipakai. Jadi Q-nya ini Q larutan saja, berarti M kali C kali delta T. Massa yang dipakai massa air ya, berarti 2000 kali C airnya 1, delta T. Delta T itu perubahan suhunya, yaitu 10 derajat Celcius. Ini satuannya kalori ya. Jadi Q-nya ini 20.000 kalori. Nah, terus berikutnya di sini AL itu 27. Berarti ini bisa dicari mol. Mol atau N. Mol itu massa dibagi MR-nya.
Masanya 2,7 dibagi 27. Jadi jumlah molnya ini 0,1 mol. Padahal delta H itu rumusnya adalah min Q per mol. Q-nya ini jadi min 20.000 kalori dibagi 0,1. Berarti delta H-nya ini sama dengan min 200.000 kalori. Kalau diubah ke kilokalori atau delta H-nya adalah minus 200 kilokalori per mol. Nih, kalau dipersingkat ya, kalori diubah ke kilokalori berarti dibagi 1000 ya, minus 200 kilokalori per mol. Udah, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Dari screenshot ya, lanjut lagi ya. Zat X masanya tertentu dibakar kalorimeter boom menghasilkan energi 5,8 kilojoule dan menaikkan suhu air 2 derajat Celcius. Jika kalori jenisnya sekian, kapasitas kalorimeter boom adalah 0,8 kilojoule per derajat Celcius. Masa air tersebut adalah, coba yuk. Ini ya, saya terangkan ya. Menghasilkan energi, ya berarti ini delta H-nya. Delta H-nya ini coba bentar ya. Oh, ini masa airnya ya. Masa airnya tidak tahu. Berarti ini Q-nya. Dengarkan baik-baik. Q-nya ini ya 5,8 kilojoule. Berarti Q-nya ini minus berapa? 5.800 joule. Nah, Q rumusnya adalah Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, Q-nya ini kan 5.800. Q larutan itu M air, C delta T. Q kalorimeter, C kali delta T. C besar dengan C kecil itu beda. Menaikkan suhu sebesar 2 derajat Celcius berarti delta T-nya 2 derajat Celcius. Kalor jenis air C-nya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalorimeter C besar 0,8 kilojoule per derajat Celcius. Kilojoule itu berarti 1000. Berarti C besarnya ini 800 Joule per derajat Celcius. Berarti 5.800, masa airnya tidak tahu, C-nya kecil 4,2, delta T-nya adalah 2, ditambah C besarnya 800 kali 2. Berarti ini 5.800, ini kali ini 8,4 kali masa air tambah 1.600. 1.600 pindah ke kiri dikurang 5.800 dikurangi 1.600, 8,4 masa air. Ini 0,02 ya, 2 ini 4 sama dengan 8,4 kali masa air.
Berarti massa air sama dengan 4.200 dibagi 8,4. 4.200 dibagi 8,4. Dapatnya 500 gram. Jawabannya C, screenshot dulu. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Sebanyak 100 ml lautan NaOH 0,2 m dan 100 ml HCl 0,2 m direaksikan dengan kalorimeter. Suhu awal rata-rata keduanya 26 derajat Celcius, setelah reaksinya suhunya menjadi 32. Berarti delta T-nya 32 dikurangi 26. Berarti delta T-nya adalah 6 derajat Celcius. Apabila kalor jenis larutan C kecilnya 4,2 ya joule per gram derajat Celcius, massa jenis larutan rho-nya itu 1 gram per mililiter. Mililiter itu sama dengan cm kubik. Reaksi termokimia yang paling tepat adalah, nah di sini volumenya kan 100 ml dengan 100 ml. Berarti volume totalnya adalah 100 ml ditambah 100 ml. Jadi volume totalnya adalah 200 ml. Berarti kalau cari massa itu adalah, ya masih ingat, rho sama dengan M per V. Berarti kalau saya cari massa, rho kali V. Rho-nya 1, V-nya 200. Berarti massanya ini 200 gram. Ya. Terus kita lihat, cari Q. Q-nya itu Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, ini kalorimeternya tidak diketahui atau tidak muncul di soal. Berarti ini dicoret, nggak dipakai. Berarti rumus yang Q-nya ini adalah M kali C kali delta T. Ya, masanya berapa? Masanya 200 gram. C-nya berapa? 4,2. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 6. Jadi Q-nya ini 200 kali 4,2 kali 6. Dapatnya 5040 Joule. Nah, di sini kita tahu, kita cari molnya di sini. Di sini kan diketahui 100 ml NaOH 0,2 M atau 100 ml HCl 0,2 M. Ini kan sama angkanya. Ini sama. Ini sama. Ya, cari mol. Molnya salah satu itu M kali V. M-nya sama 0,2. Kali V-nya sama, pilih salah satu. V-nya ini 100 ml berarti 0,1 liter. Berarti ini dapatnya 0,02 mol. Nah, kita cari delta H. Itu main Q per mol. Jadi main 5040 dibagi ini masuk sini 0,02. Jadi 5040 dibagi 0,02. Dapatnya adalah 5040 dibagi
252 minus 252 000 Joule atau delta H-nya ini minus 252 kilojoule. Jadi persamaannya adalah NaOH ditambah HCl itu menjadi reaksinya itu Na dengan gabung di sini, OH dengan ini. Jadi NaCl ditambah H2O delta H-nya minus 252 kilojoule. Ini persamaannya seperti ini. Ini enggak? Nah, ini jawabannya D. Jawabannya D ya. Udah screenshot dulu. Udah ya, ini terakhir tadi ya. Terakhir. Kelewat tadi. Udah, screenshot dulu. Terakhir. Udah ya, sampai sini dilanjutkan hari Jumat. Terima kasih, selamat malam. Selamat sore.